Bangkrut Kak suruh mawas diri. Kenapa bangkrut ya? Aku tegaskan ke kalian berkali-kali ya. Aku tidak ada masalah sama Dokter Oki. Ya, aku juga nggak mau. Aku tuh orangnya harus fair. Kalau aku sekarang bikin feed itu, nama aku disebut-sebut sama seperti nama Dokter Oki disebut-sebut. Biar si terdakwa itu fokus aja gitu loh. Kalau jangan nambah-nambah musuh, jangan nambah-nambah masalah gitu. Dan yang ngejagain kan sekarang Dokter Oki tuh. Dokter Oki juga harus bisa nasehatin. Sudah fokus aja kepada fakta persidangan dan masalah. Jangan bikin fitnah-fitnahan, jangan fitnah-fitnah orang, apalagi fitnah aku. Kalau dia sekali sebut nama aku pasti sebut terus gitu loh. Kenapa aku sekarang bikin caption Dokter Oki? Karena menurut aku Dokter Oki itu yang lagi deket sama dia dan yang bisa didengar sama dia gitu loh. Menurut aku ya. Menurut aku ya. Walaupun katanya Dokter Oki suka ngomongin aku di belakang, ya udahlah aku mah maafin aja. Mudah-mudahan ada yang nyampein ke Dokter Oki ya. Jangan sebut-sebut nama aku di belakang, karena pasti nyampe ke kuping aku. Bahkan terakhir Dokter Oki ngomong katanya nih ya. Kalau karena aku tuh sakit hati bener sebetulnya. Kalau bener nih Dokter Oki ngomong ya. Kalau nggak karena Kak Fitri manas-manasin nggak akan rame. Astagfirullahaladzim. Padahal aku ini yang dari awal ngasih tahu dia sudah jangan onar, tabayun mau nggak. Aku kan manusia biasa juga ya netizen ya. Dokter ini mudah-mudahan ada yang nyampein Dokter Oki. Udahlah stop ngomongin aku di belakang ya. Karena bakal nyampe ke kuping aku. Aku ini masih bisa nahan amarah ke dia karena bagaimanapun kesel aku ke dia itu. Aku itu pernah kenal dan baik dan dia itu nggak pernah terang-terangan di depan muka umum, di depan di IG di mana itu nyindir-nyindir aku nggak pernah. Tapi udah konsisten kalau di sosial media nggak nyindir-nyindir aku, jangan fake. Di belakang di off air pun jangan nyebut-nyebut nama aku terus seolah-olah ini aku penjahatnya di dalam kasus urusan huru-hara skincare ini. Padahal kan dia yang review, dia yang mempunyai percakapan sama terdakwa. Kenapa aku terus yang disebut? Kalau kau tahu ya Oki Pratama, kalau kau tahu aku tuh bagaimana membela kau di awal itu, selalu pasang badan buat kau itu, nyesel kau. Kalau sekarang aku nggak ada bela-bela dia lagi, karena dia jelekin aku terus di belakang katanya. Kok aneh? Sungguh aneh. Tapi aku mah nggak masalah lah. Sekarang ini aku tuh akan selalu mengklarifikasi. Pagi ini aku klarifikasi karena terdakwa bilang ada foto aku sama Ibu Dona. Sekarang mana fotonya? Aku beli 244 miliar sesuai nominalnya dengan tuntutan si terdakwa itu kepada pelapor. Sini. Nah, gak usah repot gitu, gak usah ngegiring-giring opini. Aku tuh jadi berpikir gini ya netizen ya. Mungkin terdakwa ini berpikir dengan mengenduskan ini ya pendapat aku ya, catat ya. Disclaimer dulu, ini pendapat aku. Mungkin ya dengan cara-cara misalnya dia dapat dari netizen rekaman apa tuh katanya ada Markus lah, ada apalah rekaman dari netizen dia telan mentah-mentah. Terus dia sebut nama aku. Mungkin dengan harapan minggu depan kan masuk ke dalam tuntutan bisa mengerem atau bisa apa istilahnya bisa menekan JPU untuk membuat tuntutan terhadap dirinya dengan mengenduskan berita-berita hoax begitu. Nggak kena ya, nggak kena terdakwa. Itu permainan jadul. Permainan jadul. Justru sekarang itu yang harus dia lakukan itu bersikap baik, sopan, santun di muka persidangan. Dengan mengenduskan berita-berita hoax gitu, itu tambah enek orang yang ngedengernya terdakwa. Apalagi aku, enek banget. Siapa sih yang ngatur, siapa sih yang briefing kau? Kok bodoh? Kok bodoh? Ntar ya, aku belum baca komentar kalian, aku nggak pakai kacamata. Abisin dulu nih telur aku 2 kali suap lagi. Aku harus klarifikasi karena kasihan.
bukan kasihan sama aku atau sama Ibu Dona yang disebut-sebut ya, kasihan sama dia karena dia gali kubur sendiri. Masa berita dari netizen ditelan mentah-mentah katanya kau pinter, gimana sih? Kenal aja enggak, jangankan kenal, pernah ketemu selewatan jalan gitu ya, di mana, di mall kek, di mana, di pasar kek, nggak pernah. Gimana aku ada foto? Bodoh. Yang kasihan itu bukan aku sama Bu Dona, yang kasihan itu kau. Segala rekaman dari Duta Copet lah kau percaya. Tuh, ampun dah. Ampun DJ. Semoga nama aku terakhir ya disebut ya. Kerunya. JPU panik, kok JPU panik? JPU geli kali. Gelai JPU, bukan panik. Entar aku nggak jelas bacanya nih. Suapan terakhir. Padahal ya, aku tuh udah sering banget ngomong. Aku itu nggak mau berkomentar urusan si Prahara Skincare-nya. Aku itu ada di sini itu untuk memberi support, dukungan kepada korban bullying. Tapi aku disebut terus, dikeret-keret terus jawabannya. Jadi aku belajar tentang jadi aku cari tahu tentang skincare ini. Walaupun aku nggak tahu amat, yang aku tahu memang ada persaingan bisnis yang gak mau kalah, tapi caranya salah. Kalau udah begini gimana? Jeruk ini manis. Jeruk ini manis kayak. Tunggu ya. Aku kalau dalam kasus ini ya, pasti aku berusaha ngasih tahu, menenangkan, bersikap. Ya ini mau udah telat juga ya, mau ngomong, mau nyaranin apapun sudah telat lah guys. Ayo mau nanya apa? Asia Bu Fitri baca tuh Asia beli Jumat, nggak ngerti ya. Asia beli Jumatannya. Resi Amana, aduh jangan copy paste deh. Aku tuh kesal banget kalau kalian copy paste, diulang-ulang jadi bacanya. Makan dulu, minum kopi, namaste, udah. Bentar lagi aku mau ke kantor. Ini nih Ratih Azizi, nggak bisa move on. Kau bahas dong masalah risit aku yang harusnya ada di tangan dia. Jaket mah receh lah, masih banyak jaket aku di dia. Aku udah ikhlasin. nggak usah kan seupai. Padahal jelas bukan chat mereka. Apa ini tapi NM di persidangan. Iya, sekarang itu bodohnya itu ya, segala chat diedit dibilang chatnya aku, chatnya siapa. Receh permainannya beneran. Tas yang dipakai NM itu punya Nepos ya? Enggak, dia beli dari hasil pemerasan. Kebeli lah, tas gitu kan murah. Menangis dia. Masa? Pokoknya hari ini klarifikasi aku adalah tentang bacotnya si terdakwa ini di depan majelis hakim yang mulia, bahwa nama aku disebut lagi, katanya punya foto aku sama JPU Ibu Dona yang terhormat, yang aku kagumi. Kasih tahu sama seseorang itu yang kata si terdakwa punya foto aku sama Ibu Dona JPU, aku bayar fotonya 244 miliar sesuai dengan tuntutan
tuntutan si terdakwa kepada pelapor. Terus kalian tanya, emang punya uang 244 miliar? Aku jual rumahnya. Aku jual rumah ini bila perlu untuk ngasih itu, untuk beli itu foto. Lebih rumah ini 244 miliar untuk nuker 1 lembar foto yang sama Ibu Dona itu. Beneran. Nah, kalau kekonyolan itu harus dibalas juga dengan kekonyolan gitu. Jangan dianggap serius. Nah, sini fotonya mana? Kalian jangan mempertanyakan, emang punya uang 244 miliar? Punya! Kampret. Punya. Emosi. Kasihan. Sebetulnya kasihan itu bukan aku sama Ibu Dona. Yang kasihan itu terdakwa. Karena apa? Goblok. Nah, loh, enak kan? Iya, emang si terdakwa itu nenek gila. Kalau nggak gila dia nggak akan. Ingat ya, aku manggil dia nenek karena dia udah punya cucu, bukan karena usia, karena dia udah punya, karena dia udah punya cucu. Kalau aku nenek-nenek belum bercucu, tapi emang aku udah nenek-nenek ya. Nggak apa-apa, kalian nggak salah manggil aku nenek, tapi kalian harus ingat yang nenek, the real nenek itu yang udah punya cucu. Udahlah, jangan gila-gila lapor ITE lah, bales aja. Kasihan Pak Polisi banyak kerjaan. Tapi kalau dibales jangan laporan. Katanya jagoan. Jagoan itu bertarung. Bertarung. Jangan begitu berantem, begitu dibales cari bantuan. Gitu, katanya jagoan. Jagoan kok dibales nanti lapor. Bodoh. 2 lagi cucunya. Iya, yang punya cucu, yang nenek, the real nenek itu yang udah punya cucu ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kalian juga kan kalau misalnya punya cucu seperti si Nikita itu belum tentu kan kalian juga terlihat muda seperti si Nikita ya, walaupun Nikita itu punya cucu. Kecuali kalian punya uang pergi operasi kayak si Nikita, pasang plastik di badan kalian, nah bisa. Kalau aku kan nggak. Aku masih suka, aku masih bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala ini. Dari ujung rambut yang paling ujung sampai ujung kaki. Nggak ada plastik di badan aku, alhamdulillah. Tapi nggak tahu ya, nanti kalau misalnya aku berubah pikiran, kepengen misalnya, kan kata kalian lubang hidung aku gorong-gorong sama dengan padahal menurut aku hidung aku ini sempurna loh, netizen. Sempurna banget hidung aku, nggak besar sebelah lubangnya. Karena ini buatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau buatan manusia itu nggak pasti ada aja kurangnya. Ntar lubangnya gede sebelah, coba lihat dulu kacamata. Ntar gede sebelah lubangnya, ntar pakai cotton bud kalau ngupil. Kalau aku kan enggak tuh. Sempurna hidung aku, buatan Allah Subhanahu wa taala. Dah. Tapi nanti kalau misalnya aku pengen ngupil pakai cotton bud kayak orang-orang, mungkin aku kecilin. Kalau sekarang aku nggak mau, aku belum mau ngupil pakai cotton bud. Aku masih mau bersihin hidung pakai jari aku. Terus aku juga nggak mau kalau tidur takut miring hidungnya. Udahlah, aku bakal tidur ya kan, kalian tahu aku tidur apa? Mau tahu nggak kalau aku tidur apa? Tangkurep gini. Aku baru bisa tidur karena nggak rep-repan. Aku kalau miring atau telentang itu kayak rep-repan, kayak ketindih. Jadi aku kalau mau tidur aku tengkurap. Bayangkan kalau hidung aku tuh dioperasi, apa nggak blesek? Ya udah gini aja lah ya. Udahlah, mereka itu ngajak-ngajak aku live bareng. Mereka nggak sadar kalau sampah itu harus berada di tempatnya. Daur ulang dulu sampahnya, baru bisa sedikit nyenggol-nyenggol aku. Kalau masih jadi sampah nggak bisa didaur ulang, ya sudahlah, bentar lagi membusuk jadi pupuk, ya berguna jadi pupuk. Setelah itu hilang. Jadi itu ya klarifikasi aku pagi ini adalah tuduhan si terdakwa itu. Aku kenal sama, bukan kenal, ada foto aku sama Ibu Dona. Nah, mana fotonya? Kasih tahu sama seseorang itu dibeli, mau nggak fotonya? 244 miliar sama Fitri Salhuteru ya.
Sama Fitri Salutore, jangan kalian pertanyakan punya nggak uangnya. Punya. Nggak punya, aku jual rumah masih lebih kalau aku jual rumah. Masih lebih, masih bisa giveaway ke kalian. 200.000 tapi ya, 1 orang untuk 5 orang. Fitness. Udah Jumat berkah, kalian komen di feed aku. Aku adakan Jumat berkah buat beli cilok. Tapi kalau sisa 1 kalian jangan masukin kulkas ya, jangan. Telan aja, udah 1 mah nggak akan kerasa juga. Kalian kenyang nih, sisa 1 awas kalian masukin kulkas. Telan aja, nggak akan ngaruh di perut juga. Kalian udah makan sepiring kan. Tunggu, aku bales WA dulu. Aku ditunggu di kantor. Hari ini 200.000 ya, giveaway buat kalian 200.000 untuk kalian jajan cilok. Tapi awas ya, awas kalau kalian beli cilok lalu sisa 1 biji lalu kalian masukin kulkas, aku doain kalian mules seminggu. Aku doain kalian mules seminggu kalau kalian 200.000 ini. Kak Oya, selamat pagi Kak Oya. Nah, ada Kak Oya tuh nonton. Terus si terdakwa bilang begini nih, mumpung ada orangnya. Aku mah kalau ngomongin nggak di belakang, nggak kayak si Oki ngomongin di belakang mulu. Ya memang dia hidupnya di belakang aku, jadi dia ngomongin di belakang aku terus. Nih ada Kak Oya ya di depan aku. Si terdakwa bilang, si lawyernya Fadel katanya terafili apalah, kenal sama aku. Bodoh, kau tahu teman aku tuh dari Sabang sampai Merauke ada. Jadi jangan heran kalau aku kenal sama Kak Oya, karena link pertemanan Kak Oya itu teman-teman aku juga, yang pasti bukan artis-artis huru-hara kayak lu ya. Aku kenal sama Kak Oya itu karena sahabat-sahabat Kak Oya, circle pertemanan Kak Oya itu teman-teman aku. Dan aku tuh baru tahu juga kalau Kak Oya itu jadi lawyernya Fadel setelah Kak Oya menghubungi aku. Paham kau? Paham kalian pendukung terdakwa? Emangnya dia temennya bisa dihitung? Apa tuh kalau aku tuh bisa loh bahasa Arab. Kita hitung pakai bahasa Arab ya. Si terdakwa itu temennya cuma sampai Wahid, Isnen. Lupa. Kak Oya, 1, 2, 3 bahasa Arabnya apa? Oh, Wahid, Isnen, Salasa tuh. Cuman gitu, cuman Wahid, Isnen, Salasa, Wahid, Isnen, Salasa, itu aja. Tuh, Kak Oya, coba teman si terdakwa ini kan cuman hitungannya kalau bahasa Arab Wahid, Isnen, Salasa, Wahid, Isnen, Salasa, itu aja. Nanti si Wahid ini diajak ribut, tinggal Isnen sama Salasa. Cari lagi si Wahid X1, gitu aja. Temen dia itu Wahid, Isnen, Salasa, Wahid, Isnen, Salasa, 1, 2, 3. Tuh bahasa Arabnya itu bener gak Kak Oya? Aku dulu lagi kecil ngaji di surau diajarin bahasa Arab juga, tapi lupa ya, namanya masih kecil. Pokoknya hitungan itu harus sambil nyanyi. Wahid 1, Isnen 2, Salasa 3 gitu. Jadi temannya si terdakwa itu cuma Wahid, Isnen, Salasa. Kalau temen aku sebejibun ya. Kok heran kalau semua orang kenal sama aku. Jujur sekolah. Robi Abbas disuruh Kak Fitri. Kagak ada, aku gak kenal Robi Abbas. Robi Abbas cuman bilang bahwa kejadian Kempinski itu benar. Kata dia, dulu dia ngasih tahu ke aku, Kak, kamu bela-belain dia padahal masalah Kempinski itu benar. Karena mucikarinya namanya Ferry, kata Robi Abbas. Benar, karena Robi Abbas itu diperiksa waktu dia di penjara. Diperiksa sama polisi, ditanya, Robi Abbas kamu kenal gak sama mucikari yang namanya Ferry? Kenal. Gitu, padahal kejadian Kempinski itu bener. Dan aku gak ada komunikasi sama Robi Abbas. Dan aku juga kenal sama Robi Abbas. Aku dituduh sok-sokan nyerang Bang Fahmi. Buta, biarin Kak Oya. Aku saksi dunia Kak Oya bahwa Kak Oya sama Bang Fahmi itu tidak ada masalah. Karena setahu aku Bang Fahmi pun respect sama keluarga Kak Oya. Udah abaikan aja netizen-netizen yang gak ada gunanya itu. Kita mah kebenaran aja Kak Oya. Biarin aja, semakin mereka kesel, semakin mereka ketak-ketik ngebully, semakin mereka kena mental ya.
Bang Fahmi itu sama keluarga Kak Oya itu respect guys. Aku tuh kurang lebih gini, apa ya kemarin Kak Oya itu, padahal hubungan aku baik banget sama iya. Terus Bang Fahmi ini ngomong gini, Kak Oya itu manggilnya Om tapi bahasa Arab aku lupa apa tuh dia. Katanya sakit gitu ya. Terus kata Bang Fahmi, boleh, kata Kak Oya, bisa nggak dibesuk? Aku baca nih, aku baca sama biji mata aku ya, bukan katanya, aku baca. Boleh nggak dibesuk? Kata Kak Oya. Nanti ditanyain dulu. Ternyata nggak boleh dibesuk karena masih di ICCU. Terus Bang Fahmi bilang, ya kita harus bedakan ya masalah kasus-kasus, masalah keluarga, hubungan pertemanan keluarga. Terus Kak Oya bilang, mau bicara, mau minta tolong, katanya mungkin berkaitan dengan kasus yang dia pegang ya. Terus Bang Fahmi ngomong balik lagi, kalau buat anaknya siapa gitu, bapaknya Kak Oya disebut, pasti dia tolongin. Artinya apa? Artinya Bang Fahmi itu respect sama Kak Oya, sama keluarganya. Jangan aku akhiri dengan kata-kata bodoh, kan nggak elok ya. Gitu. Jadi aku sama Kak Oya itu memang circle pertemanannya Kak Oya itu teman-teman aku semua, dan kalau public figure artis ya artis beneran gitu, bukan artis-artisan, bukan apalagi artis onar. Bukan, nggak semua nih, kalau terdakwa pasti disebut Kak Oya itu circle teman aku si ini pasti disebut flexing. Kalau aku enggak ya. Kalau aku enggak, aku mah semakin aku kenal sama orang, sama pejabat, sama siapapun, semakin aku diem. Bukan kayak sindikat, apa-apa dipamerin. Mau flexing gitu, flexing kekuatan. Hari gini nggak ada yang mau pasang badan untuk kasus orang, kecuali Fitri Salhuteru. Tapi sekarang nggak lagi. Obat udah. Bang Fahmi di rumah sakit Siloam, kita doain beliau. Iya, aku aja selalu begitu Kak Oya. Aku juga selalu begitu. Belegu. Kasih miring dulu. Kasih miring. Iya, aku belum miring hari ini. Oke, kita mau gelasnya dulu. Miring dulu. Karena lo Markus, kalau gua Markus ya, nih denger nih, kalau gua Markus, yang dituduh gua Markusin itu nggak dibui, bodoh. Aku tuh nggak cocok jadi Markus, guys, nggak cocok. Aku nggak cocok jadi Markus, karena aku udah mungkin gini ya, karena aku itu selalu membela orang itu di jalannya, kalau orang itu benar, ya. Jadi kalau aku tuh di Markusin sama kalian, mau diapain pun geli tahu nggak ngedengernya, karena profesi itu tidak cocok buat aku, ya, tidak cocok. Kalau cocok mungkin iya aku iyain, mungkin aku udah punya tuh law firm Markus. Nggak cocok aku. Jadi karena hal-hal itu, kalau kalian itu menuduh aku Markus atau apa, ngakak aku ya. Ya nanti aku spill serum aku yang dibikinin sama Bu Heni Sagara, nggak sekarang. Udah BPOM ya, udah BPOM tapi belum aku jual karena males. Untuk yang tahu-tahu aja, untuk customer klinik aku aja. Kalian kalau mau beli ini aja, ke klinik aku aja. Aku belum storyin, males ya. Nanti kalian pikir oh pantesan dia ikut huru hara karena dia punya skincare. Padahal aku punya skincare udah 2019, udah lama. Minggu depan tuntutan NM, mari kita duduk manis nonton sambil ngopi. Mari. Oh ya, minum kopi dulu. Sambil minum kopi ya. Semua jaket jean punya Bu Fit semua ya. Apa kata lu aja? Ya, apa kata lu? Tapi yang pasti receipt Kroko Kelly punya gua. nggak bisa beli dua, nggak bisa, karena ada kode dan ada iya Kak Oya nanti sore aku di Kemang loh, susul yuk. Nanti aku netizen, hari ini aku adalah hari main ya, hari ini aku hari main, aku kerja sampai jam 2. Setelah itu aku mau kumpul sama teman-teman aku ya. Kalian jangan kepo kumpul sama siapa.
Pokoknya sekarang aku nggak mau lagi sepil-sepil siapa temenku siapa. Cangkirnya mahal, hadiah sabun kayak gini. Nggak ada yang nggak mahal, cangkir itu nggak mahal guys. Semua diaku-akuin, giliran dikasih bukti keder. Mana buktinya? Bukti-buktian. Tapi katanya Desember mau jalan-jalan ke ya doain aja, amin ya. Gas, kita jumpa, gas ya. Giveaway yang mana Kak Fitri? Giveaway di feednya aku. Apa komentar kalian tentang nama aku disebut terus di persidangan sama dengan nama Oki Pratama sama si Samira Bopeng disebut terus. Padahal aku tuh nggak diajak diskusi untuk bermufakat melakukan apa yang dituduhkan sekarang, pemerasan dan TPPU. Nah, pendapat kalian apa? Kenapa sih terdakwa Nikita Mirzani itu gemes nyebut nama aku terus? Kayaknya udah lebih 4 kali nama aku disebut di dalam persidangan itu, guys. Sesantai ini Kak Fit, keren. Ya gimana nggak santai, view aku enak di depan tuh. Di depan hijau, di belakang hijau, di depan aku kopi sama orange juice. Ada sih pemandangan teralis, aku liatin ya. Ada sih pemandangan jeruji besi tuh, tapi pagar. Aduh, ada Edelweiss di depan aku, bunga keabadian. Gimana? Ya aku mah santai lah, kecuali jeruji besinya penjerong, nah baru aku. Sayang mah, ada anak aku guys, behave ya. Sayang mami Naira. Lagi apa sayang mami? I miss you nak. Dejak guys, ngomong yang bener, ada anak aku nonton. Karena apa? Ibu itu dicontoh sama anaknya. Nanti aku begini-begini, dia live lagi marah-marah kayak aku. Kalau aku larang kan mami juga begitu. Nah, itu jangan sampai ya guys, begitu ya guys. Kakak lagi apa nak? Mami abis buka-bukain kamar kamu, sama mami mau nyusun lagi buku-buku yang belum mami pasang di kamar kamu ya. Aku lagi belajar. Aduh, Masya Allah. Semangat sayang. Anak aku lagi belajar guys. Guys doain ya anak aku, semoga. Serius dulu nih. Aku minta doa kalian ke 785 yang nonton aku ini. Tolong doakan anak aku agar dilancarkan dalam menuntut ilmu. Dijauhkan dari hal-hal buruk. Didekatkan dengan hal-hal baik. Dijaga pergaulannya. Dan aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada, karena anak aku ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sebagai ibu hanya bisa mendoakan semoga apapun kehidupan yang anak aku lalui itu adalah kebaikan, amin ya rabbal alamin. Amin. Doa yang sama juga buat kalian ya. Doa yang sama buat kalian, karena kejadian Loli dengan Fadel ini benar-benar memukul semua orang tua ya. Semua orang tua, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari masalah-masalah yang viral kemarin. Ya, Naira sayang mami, I believe in you. Mami tahu banget you are my mini me. Mami gak khawatir kamu akan melakukan hal-hal stupid di hidup kamu. Aku gak pernah takut guys, karena idolanya anak aku itu aku, ibunya. Jadi karena dia mengidolakan aku gak usah khawatir bahwa anak aku itu akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Selain doain netizen biar pada gak ngebully. Kalau itu udah watak nak. Semangat ya Naira, semoga lancar segalanya Naira, semoga menjadi kebahagiaan Bu Fitri. Iya, sejak aku melahirkan anakku Naira, anak pertamaku, hidup aku sangat bahagia sampai hari ini. Aku kurang update kemarin kejadian apa. Nanti mami telepon ya. Nah itu anak aku itu nggak ngikutin, jadi kalian tuh percuma mau ngapa-ngapain di sosmed itu. Anak aku tuh gak gila-gila sosmed ya, apalagi dia tinggal di Kanada. Nggak ada tuh kayak netizen Indonesia sehari bisa 1 juta kali ngeliatin sosmed. Naira itu seminggu sekali juga enggak ngeliat sosmed. Dan deh Bu, kalau punya prinsip kuat dan tegas sama anak, melakukan hal-hal, iya betul. Yes, telepon, nanti mami telepon. Iya betul, karena aku itu dari
Aku itu copy paste hidup aku yang dididik sama kakak-kakak aku copy paste kepada anak-anakku. Yang penting satu, dimanapun kita menginjak bumi, iman dan takwa, sholat. Nah itu yang selalu aku ingetin ke anak aku. Mau katanya dia lagi apa, mau dia kesel, Naira sholat, jangan lupa sholat. Itu bentengnya cuman itu. Setidaknya kalau kita itu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita takut akan berbuat dosa. Padahal katanya nggak takut masuk neraka. Ada yang nangis di ruang sidang, Naira. Oh ya, Naira, nanti kamu kan mau jadi lawyer ya. Mami tuh banyak banget bisa nitipin kamu. Nanti salah satunya Kak Oya. Kak Oya, nanti kalau dia magang, aku titip anak aku ya. Berani ngomongin Niki di belakang, ih buta. Ini aku bacot di depan. Sayangnya dia sih pegang handphone ya. Pada dia lagi pasti nonton aku nih. Kata dia ya, kata si Nikita ini ya, DM mana masih Yoke Hargono. Kalau ngeliat aku live dia seneng karena aku lucu katanya. Katanya aku lucu. Dia tuh seneng kalau aku ngoceh-ngoceh gini netizen. Nanti aku liatin DM-an dia sama si Yoke. Si Fitri itu kalau lucu sih, tapi nggak berhenti kata dia. Kelenger dia nggak dengar aku ngomong. Semoga cepet ketemu Naira. Iya nanti insya Allah kalau dia liburan pulang ketemu ya. Aku titip ya. Ini bukan Dila. Ya bodoh, makanya mereka ini bodoh banget. Las Yoke bukannya udah minta maaf ya, nak. Sekarang udah minta maaf dulu. Dia spill chatting dia sama si Nikita bahwa dia itu kalau si Niki itu ngomong kalau ngeliat Mami live itu lucu katanya. Kalau Yoke udah minta maaf. Dengan senang hati, thank you. Aku tuh bukan si Oki yang ngomongin di belakang, aku mah di depan ngomonginnya. Netizen ngapain di belakang? Emang tujuan kita ngomongin orang itu biar apa? Biar hati puas, biar orang itu denger kan. Kalau jagoan mah begitu, ngapain ngomong di belakang? Aku mah karena ini bukan hal yang nggak bener ya. Kalau kita mau negur ya sudah. Aku negur di depan dia sudah. Sekarang kan udah nggak mau komunikasi lagi. Ya sudah. Sekarang ngomong aja di live ini pasti dia denger kok. Pasti dia nggak goblok kayak si kayak si fanbase Nikita Mirzani 12 ini goblok semua. Tuh. Makanya di sini nggak nerima goblok, jadi kita blok aja. Mufid naik kuda dong. Nggak berani. Naira tuh yang naik kuda. Niki Bull tuh apa sih? Gak boleh. Jangan yang tanya. Tuh, anak aku Niki Bull aja nggak tahu apa. Nah, anak aku bukan netizen ya. Katanya si Niki nggak kenal sama Yoke. Ya mana ngaku maling aku penjara penuh. Ya sebetulnya kenal pun nggak masalah. Jangan tantrum muruk, ngamuk, bodoh. Aku bukan tantrum, ngamuk. Karena apa? Ada fitnah lagi. Nah, post judul ini lagi mengklarifikasi. Karena aku tuh duta klarifikasi. Nah, post judul nimbrung mulu, bukan nimbrung, nginjak. Gun Gunawan nginjak sampah-sampah kayak lu, paham? Ya, nah post judul ini lagi nginjekin kuman. Puas. Bisanya andalannya nepos judul. Aduh. Cari tuduhan